Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang teori perilaku produsen. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Mudrika Anggriani Hasibuan, Prodi Perbankan Syariah, NIM 21401018, dan teman saya, Juli Asri, Prodi Perbankan Syariah, NIM 21401010. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang teori perilaku produsen. A. Pengertian dan ruang lingkup produksi menurut Islam. Produksi adalah kegiatan manusia untuk menciptakan barang atau jasa yang kemudian digunakan dan dimanfaatkan oleh konsumen. Berikut ini beberapa pengertian produksi menurut para ekonomi muslim kontemporer. 1. Menurut Kauf pada tahun 1992, beliau mendefinisikan kegiatan produksi menurut perspektif Islam adalah usaha manusia untuk memperbaiki tidak hanya fisik dan materialnya saja, tetapi juga moralitasnya. Kedua, menurut Manan pada tahun 1992, beliau menekankan pentingnya motif altruisme bagi produsen yang Islami sehingga ia menyikapi dengan hati-hati konsep patero-optimality dan konsep given demand hypothesis. Motif altruisme adalah motif yang dimana digunakan untuk mensejahterakan masyarakat ataupun orang lain, bukan hanya diri kita sendiri, baik itu produsen maupun konsumen. 3. Menurut Rahman pada tahun 1995, beliau menekankan pentingnya keadilan dan kemerataan produksi. 4. Menurut UIH pada tahun 1996, beliau mendefinisikan bahwasannya tujuan dari produksi adalah memenuhi kebutuhan barang ataupun jasa yang merupakan fardu kifayah, yaitu yang bersifat wajib. 5. Menurut As-Siddiqi pada tahun 1992, beliau mendefinisikan bahwasannya kegiatan produksi adalah penyediaan barang dan jasa yang dengan memperhatikan nilai keadilan, kebajikan, kemanfaatan, dan kemaslahan bagi masyarakat. B. Evaluasi teori produksi konvensional. Terdapat dua konsep ekonomi konvensional yang perlu mendapatkan perhatian serius. 1. Patero-optimality. Kriteria Patero ialah efisiensi alokatif yang akan terjadi apabila tidak mungkin lagi terjadi reorganisasi produksi sehingga masing-masing pihak, baik produsen maupun konsumen yang terlibat dalam kegiatan ekonomi merasa lebih sejahtera. Oleh karena itu, pada keadaan ini, utility seseorang akan dapat ditingkatkan hanya dengan menurunkan utility orang lain. Patero-optimality hanya akan menunjukkan kesejahteraan bagi masyarakat kaya dibandingkan masyarakat miskin. 2. Given demand hypothesis. Given demand condition belum tentu sejalan dengan tujuan produksi Islami, sebab konsumen akan meminta apa saja yang menurut dia bisa memenuhi kebutuhan yang maksimum. Sedangkan dalam perspektif Islam, produksi harus dilakukan untuk merespon apa saja yang benar-benar menjadi kebutuhan konsumen atau the real human need. C. Faktor produksi dalam kerangka Islam. 1. Tanah atau alam. Alam adalah faktor produksi yang bersifat asli. Tanah dan segala zat yang dikandung di dalamnya maupun di permukaannya dan segala yang ada di angkasa adalah faktor produksi yang sangat penting. Alam juga merupakan faktor produksi asal, sebab dari alamlah kemudian segala jenis kegiatan produksi berlangsung. 2. Tenaga kerja. Secara umum, para ahli ekonomi sependapat bahwa tenaga kerja itulah produsen satu-satunya dan tenaga kerjalah pangkal produktivitas. Dari semua faktor-faktor produksi yang lain, alam maupun tanah takkan menghasilkan apa-apa tanpa tenaga kerja. Kekayaan alam semesta dapat berubah menjadi hasil produksi yang bernilai karena jasa tenaga kerja. Tenaga kerja meliputi buruh maupun manajerial. 3. Modal. Modal adalah kekayaan yang memberi penghasilan kepada pemiliknya atau kekayaan
suatu hasil yang akan digunakan untuk menghasilkan suatu kekayaan. Awalnya, pengertian modal mencakup segala kekayaan baik dalam wujud uang maupun bukan uang, misalnya gedung, mesin, dan lain-lain. Di dalam Islam, modal atau sebagai hak milik adalah amanah dari Allah yang wajib dikelola secara baik manusia ataupun para pengusaha sehingga modal itu dapat berkembang. 4. Wirausaha. Wirausaha atau entrepreneur pada dasarnya dapat dikatakan sebagai motor penggerak kegiatan produksi. Kegiatan produksi berjalan karena adanya gagasan, upaya, dan motivasi untuk mendapatkan manfaat sekaligus bersedia menanggung segala resiko. C. Perspektif Islam terhadap produksi. Kegiatan produksi dalam perspektif Islam adalah terkait dengan manusia yang eksistensinya dalam aktivitas ekonomi. Produksi merupakan kegiatan yang menciptakan kekayaan dengan memanfaatkan sumber alam oleh manusia. Secara spesifik, tujuan kegiatan produksi adalah meningkatkan kemaslahatan yang bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk diantaranya. Pertama, pemenuhan kegiatan manusia pada ketingkatan modern. Yang kedua, menentukan kebutuhan masyarakat dan menemukannya. Yang ketiga, menyiapkan persediaan barang atau jasa di masa depan. Yang keempat, pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah. Produksi dalam kerangka maslahah. Permasalahan ekonomi dalam faktor produksi pada dasarnya mencakup dua hal, yaitu diantaranya yang pertama, bagaimana hubungan antara satu produksi dengan faktor produksi lainnya. Yang kedua, yaitu bagaimana menentukan harga, yaitu faktor produksi itu sendiri maupun kaitan antara faktor produksi dengan faktor output produksinya. Ada dua prinsip dasar yang harus dijadikan pedoman dalam menentukan harga faktor produksinya, yaitu yang pertama nilai keadilan atau justice, yang kedua pertimbangan kelangkaan atau scarcity. F. Penentuan balas jasa dalam perspektif Islam. Upah merupakan kompensasi atau imbalan yang diterima pekerja atas jasa kerja yang diberikannya dalam proses memproduksi barang dan jasa di perusahaan, sehingga berfungsi untuk menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya. Sedangkan gaji adalah kompensasi atau imbalan yang berbentuk uang sebagai bentuk tanggung jawab seorang dalam suatu pekerjaannya. Sistem pengupahan tersebut dikelompokkan menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, sistem upah waktu, yang kedua yaitu sistem prestasi, yang ketiga sistem upah borongan, yang keempat sistem upah bonus. Baiklah teman-teman, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.